Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang bisa seperti ini kondisi keadaannya ketika hidupnya bergantung dengan apa kata orang. Akan menimbulkan banyak kesusahan, akan menimbulkan banyak rintangan dan hambatan dalam kemajuan hidup kita. Dan kita tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ilustrasi yang bisa mengingatkan dan menyadarkan kita supaya kita tidak takut akan pendapat orang. Kenapa? Karena hal itu akan menimbulkan banyak hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Ilustrasi ayah dan anak menunggang kuda yang masih muda. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan ilustrasi ini, saya akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 29 ayat 25, dan secara khusus saya akan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berbunyi demikian: takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas dan terang benderang dikatakan takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Salah satu dampak negatif dari takut akan pendapat orang adalah menyebabkan kesusahan bagi kita. Kalau kita mau jujur dan terbuka, menyadari keberadaan diri kita yang sebenarnya, maka seringkali ada begitu banyak orang Kristen dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah mengalami satu sukacita yang berlimpah. Bahkan seringkali berada di dalam bayang-bayang ketakutan. Memang banyak faktor dan penyebabnya. Tetapi salah satu di antaranya adalah kita takut akan pendapat atau penilaian orang kepada kita. Seolah-olah kita tidak bisa leluasa bergerak, tidak bisa leluasa untuk berbuat sesuatu. Karena apa, saudaraku? Takut nanti disalahkan, takut nanti dinilai negatif, dan lain sebagainya, saudara. Adakah kondisi keadaan seperti itu sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara? Saya mau mengatakan saat ini, saudaraku, jangan jadikan hidup kita ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pendapat orang menjadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Saudara, orang-orang yang di sekeliling kita itu belum tentu mensupport dan mendukung kita. Bahkan mereka mungkin bisa iri hati, mereka mungkin ingin merancangkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat kepada kita. Saya tidak sedang mengatakan kepada Bapak Saudara kita perlu mencurigai setiap orang, bukan. Bukan itu yang mau saya tegaskan. Tapi kalau kita mau jujur dan terbuka, seringkali orang lain itu ingin membatasi keleluasaan kita, kebebasan kita untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi secara terus-menerus kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut akan pendapat orang. Jangan takut akan penilaian orang terhadap diri kita. Kalau orang menilai kita secara baik dan positif, serta membangun, bahkan memberikan masukan, wejangan, nasihat yang membangun, saya pikir itu tidak ada salahnya. Bahkan kita harus dengan rendah hati menerima nasihat yang membangun dari orang lain. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, lebih bagus teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat menegur dengan maksud supaya kita lebih baik ke depan. Tapi terus terang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hati-hati, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang tidak suka kita maju, tidak suka kita bertumbuh, tidak suka kita setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan berbuat hal-hal yang memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya ulangi, jangan takut akan pendapat orang. Oleh sebab itu, apa yang mau kita pegang dalam hidup ini? Maka peganglah apa pendapat Tuhan kepada kita.
Apa penilaian Tuhan tentang diri kita? Kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak isi firman Tuhan yang menegaskan bahwa Tuhan itu Tuhan yang merindukan kita untuk maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pendapat Tuhan, penilaian Tuhan, perkataan Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita akan membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan bagi kita. Jangan takut akan pendapat orang. Takutlah akan pendapat Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan menegur kita oleh karena kita menyimpang dari Tuhan, maka dengan rendah hati kita mengevaluasi, introspeksi diri untuk berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Tuhan. Yang kita pegang teguh, yang terutama dan terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana penilaian Tuhan, bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana pendapat Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita pegang teguh. Seperti yang saya janjikan tadi, ada satu ilustrasi yang betul-betul mengingatkan kita supaya sadar betapa banyak perkara-perkara negatif, betapa kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan kalau kita berfokus kepada apa kata orang, penilaian orang, pendapat orang kepada kita. Saudara, suatu ketika ada seorang ayah bersama anaknya yang remaja, dan kebetulan mereka tinggal di sebuah desa. Ketika mereka ingin mencapai tujuan, maka mereka harus melewati beberapa desa. Dan ketika mereka bepergian, mereka memiliki seekor kuda yang masih muda. Mereka pun berdiskusi antara ayah dengan anak. Nak, kita bersyukur kita memiliki seekor kuda. Oleh sebab itu, kita akan pergi ke desa di ujung sana dan kita akan naik kuda. Waduh, Pak, itu ide yang sangat bagus, ide yang sangat indah. Maka pendek cerita, mereka pun berangkat dan menunggangi kuda yang masih muda ini. Ayah dan anak sama-sama naik kuda. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka melewati desa yang pertama, maka orang-orang di desa yang pertama ini pun memperhatikan mereka. Dan cukup banyak masyarakat di desa itu yang memperhatikan mereka. Dan orang-orang di desa ini pun orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka memperbincangkan sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah hal yang baru bagi mereka. Maka dari mulut ke mulut, orang di desa pertama ini pun mulai berbicara satu dengan yang lain. Waduh, dasar keterlaluan ini ayah dan anak. Masa mereka menunggangi kuda yang masih muda, dua-duanya lagi naik, ayah dengan anak. Masa tidak punya belas kasihan kepada seekor kuda yang masih muda? Masa harus dua-duanya yang naik? Dan ternyata ayah dan anak ini mendengarkan cibiran perkataan dari orang-orang yang ada di desa yang pertama ini. Saudara, apa yang terjadi? Ketika melewati desa yang pertama, maka ayah dan anak pun turun dari kuda. Mereka berdiskusi. Nak, kamu dengar tadi omongan orang-orang di desa pertama itu? Oh iya ya, saya dengar. Mereka protes karena kita menunggangi kuda berdua. Dan mereka berkata, kita tidak punya belas kasihan kepada kuda yang kita punya. Apa kira-kira yang harus kita lakukan, Nak? Oh, saya punya usul, kata anaknya. Saya aja yang memegang tali les, ayah yang naik. Oh, usulmu itu sangat bagus, Nak. Oke. Maka ayah pun naik kuda dan anaknya memegang tali les di depan. Mereka pun berjalan dan memasuki desa yang kedua. Ternyata orang-orang di desa yang kedua ini juga orang-orang yang suka mengata-ngatai orang lain. Dan ketika mereka melihat si ayah naik kuda dan anak berjalan di depan memegang tali les, maka orang di desa yang kedua ini pun berkata, dasar ayah tidak punya kasih kepada anak. Masa ayahnya asik-asik naik kuda, anaknya dibiarkan jalan, tidak sayang sama anak. Dasar orang tua tidak tahu diri. Saudara dikasihi Tuhan, si ayah pun mendengarkan cibiran itu, mendengarkan perkataan orang-orang di desa yang kedua ini. Dan itu tersimpan di dalam hatinya.
Maka setelah lewat desa yang kedua, si ayah pun turun dari kuda dan dia kembali berdiskusi dengan anaknya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di desa yang pertama tadi kita dua-duanya naik, kita juga dikata-katain orang. Di desa yang kedua saya yang naik, kita juga dikata-katain orang. Bahkan saya yang dianggap tidak memiliki kasih kepada anak. Apa yang harus kita lakukan? Kata si ayah, begini aja, saya punya usul. Nak, kamu saja yang naik kuda, saya yang memegang tali les di depan. Maka mereka nanti akan mengatakan bahwa saya adalah seorang ayah yang peduli dan mengasihi anaknya. Bagaimana, nak? Oke, siap, Pak. Itu ide yang sangat bagus. Pendek cerita, mereka berjalan dan masuk ke desa yang ketiga. Setelah sampai di desa yang ketiga, apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata orang-orang di desa itu juga suka ngegosip, suka mengata-ngatai orang. Dan ketika masuk di desa yang ketiga, maka orang-orang di desa itu pun mengatakan, dasar ini anak tidak hormat sama orang tua. Masa orang tuanya dibiarkan jalan, sudah tua lagi, anaknya asik-asik naik kuda, menunggangi kuda. Dasar ini anak keterlaluan, tidak punya kasih sayang sama sekali sama orang tuanya. Mereka pun bingung, saudara. Setelah sudah lewat desa yang ketiga, mereka pun kembali berdiskusi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di desa pertama, dua-duanya kita naik, salah. Di desa yang kedua, saya yang naik kuda, salah. Di desa yang ketiga, kamu yang naik kuda, nak, salah juga. Apa yang harus kita lakukan? Maka mereka pun berembuk dan berdiskusi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sepakat tidak menunggangi kuda. Ayahnya di belakang, anaknya di depan, dan kuda di tengah. Akhirnya mereka pun berjalan masuk ke desa yang keempat. Orang-orang di desa keempat pun orang-orang yang suka mengata-ngatai orang, orang-orang yang suka ngegosip. Maka orang di desa keempat ini pun berkata, dasar ayah dan anak sama-sama bodoh. Masa ada kuda tunggangan tidak dimanfaatkan? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mereka jadi stres, mereka jadi susah, mereka tidak punya ketenangan, kebahagiaan. Saudara, mereka makin bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Karena ada tanggapan respon yang berbeda-beda dari setiap desa. Saya ulangi sekali lagi. Di desa pertama mereka dua-duanya naik kuda. Mereka juga menjadi buat cibiran dan dikewusipin. Mereka juga dikata-katain orang. Ketika masuk ke desa kedua, ayah yang naik, mereka juga dikatain orang. Masuk ke desa ketiga, anak yang naik kuda juga menjadi buat cibiran. Masuk ke desa keempat, mereka sama-sama jalan, anak di depan, ayah di belakang, kuda di tengah, mereka juga dibilang bodoh. Maka akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Mereka berembuk kembali. Sebentar lagi kita akan masuk ke desa yang kelima sebelum sampai ke tujuan. Tapi ini hal yang sangat melelahkan, hal yang sangat menyedihkan dan menyusahkan. Karena mereka punya tanggapan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke desa yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Maka kedua ayah dan anak ini pun mereka berembuk. Pak, saya kasih usul. Apa itu? Saya di depan, ayah di belakang, kita pikullah ini kuda. Maka mereka pun masuk ke desa yang kelima. Si ayah memikul dari belakang, si anak memikul di depan. Mereka pikullah kuda. Orang-orang di desa yang kelima berkata, dasar ayah dan anak sama-sama orang gila dan sinting. Masa kuda yang dipikul bukan kuda yang memikul? Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang bisa seperti ini kondisi keadaannya ketika hidupnya bergantung dengan apa kata orang. Akan menimbulkan banyak kesusahan, akan menimbulkan banyak rintangan dan hambatan dalam kemajuan hidup kita. Dan kita tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya katakan dan tegaskan sekaligus kepada setiap kita, jangan takut akan pendapat orang. Pegang teguhlah apa pendapat Tuhan, penilaian Tuhan, perkataan Tuhan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang perlu dikoreksi, mari kita koreksi, introspeksi, evaluasi diri. Tetapi yang jelas ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan menilai kita, maka segalanya dengan maksud dan tujuan yang baik.
Bukankah Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Mari saudara, saya ulangi sekali lagi. Jangan takut akan pendapat orang, karena hal itu menyebabkan kesusahan dalam hidup kita. Percaya dan pegang teguhlah apa pendapat Tuhan kepada kita. Maka dalam bagian berikutnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan maka hidupmu akan aman. Pegang teguhlah apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, apa yang difirmankan Tuhan, dinasihatkan Tuhan kepada kita, maka hidup kita akan damai. Amin, saudara. Ini penting untuk kita renungkan dan pikirkan bersama. Saudara, biar ilustrasi ayah dan anak yang menunggangi kuda ini boleh menjadi pelajaran berharga, pelajaran penting kepada kita, supaya kita jangan diatur dan dikendalikan oleh pendapat orang. Menerima nasihat yang baik dan membangun dari orang lain adalah sesuatu yang baik, karena itu menunjukkan kerendahan hati kita. Tapi ketika orang membuat penilaian-penilaian yang tidak benar kepada kita, jangan simpan itu di hati kita. Segera mungkin buang dan singkirkan dari hati dan hidup kita. Fokuslah kepada apa kata Tuhan kepada kita. Maka hidup ini akan kita nikmati dengan penuh syukur. Hidup ini akan kita jalani dengan penuh kebahagiaan dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kiranya ilustrasi ini boleh menjadi pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.